warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya. Nikmat segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung jumlahnya. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat yang tidak kita sadari adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita bersyukur atas dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan ini, yang mana kesempatan ini di luaran sana banyak juga orang yang tidak dapat berjumpa atau berjumpa dengan bulan suci ini tetapi tidak dapat menjalankan ibadah puasanya, apakah karena sakit atau karena musafir perjalanan atau banyak macam lainnya. Tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini saya akan memberikan sedikit petuah, sedikit sharing tentang hikmah di bulan Ramadan. Hikmah yang di sini saya maksud adalah tentang manfaat, ya. Manfaat apa manfaat yang kita ambil dari bulan suci ini gitu. Kalau kita tanya kepada orang-orang, tentu mempunyai banyak versi, mempunyai banyak sudut pandang yang bermacam-macam. Ya, contohnya mungkin dengan Anda ada hikmah yang bisa Anda ambil, tetapi orang lain mungkin berbeda versi gitu. Mungkin contohnya lagi akan saya contohkan mungkin versi pedagang gitu. Ada hikmahnya bagi mereka. Pegawai kantoran juga ada hikmahnya bagi mereka. Anak sekolahan juga ada hikmahnya bagi mereka gitu. Jadi setiap kita manusia mempunyai manfaat yang bisa kita ambil dengan sendirinya. Tidaklah sama gitu. Tetapi dalam tanda kutip, ya, tanda kutip, hikmah biasanya yang saya ceritakan tadi itu yang bersifat duniawi. Saya contohkan sebagai mungkin sebagai penjual es kelapa muda dadakan, atau penjual kurma dadakan, atau penjual pakaian, sendal, sepatu, ya, dadakan gitu. Yang sebelum bulan suci Ramadan dia tidak melakukan itu, tetapi di bulan suci Ramadan ini mereka berubah profesi atau menambah profesi mereka, menambah kegiatan mereka menjadi penjual dadakan gitu. Jadi itu hikmah bagi mereka. Ada juga hikmah bagi pegawai kantoran atau anak sekolahan, yang mana biasanya jam sekolah mereka itu lebih sedikit dibanding di luar suci Ramadan gitu. Dan juga mungkin yang awalnya berangkatnya lebih cepat, ya, tapi ketika bulan suci Ramadan ini ya bisa agak siangan gitu, dan pulang bisa lebih cepat gitu. Jadi mempunyai hikmah-hikmah tersendiri. Namun sebagai seorang mukmin, ya, menjadi mengambil hikmah tentu bukan hanya bersifat tanda kutip duniawi, tetapi juga mesti bersifat akhirat. Ibaratnya hikmah yang kita ambil mesti yang membawa kita ke tujuan hakiki, yaitu akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, mungkin kita pernah dengar, ya, mungkin sering dengar, bukan pernah dengar lagi, sering dengar bahwanya khotib-khotib mimbar, penceramah-penceramah, ya,
sering mengatakan ayat ini, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ya, orang beriman yang dipanggil, bukan orang munafik, bukan orang fasik atau bukan orang non muslim, tetapi untuk orang yang beriman, ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum terdahulu, ya, orang-orang sebelum kamu, gitu, agar kamu bertakwa. Nah, artinya secara garis besar seorang mukmin, ya, mengambil hikmah pada bulan Ramadan ini adalah dengan cara agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Nah, kalau takwa itu, ya, artinya sangat luas gitu. Cuman menurut para ulama, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Itu artinya takwa. Artinya pada bulan suci Ramadan ini kita mengambil momen ini untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya banyak berkah, banyak keistimewaan, banyak keutamaan yang terjadi pada bulan suci Ramadan ini. Ya, salah satunya tertutupnya pintu neraka, kemudian iblis-iblis dibelenggu dan segala macam. Sehingga ketika kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, ya, tanpa gangguan dari setan gitu. Artinya dengan kita mengendalikan, dengan kita menahan hawa nafsu, haus, lapar, emosi dan segala macamnya, ya, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan takwa dengan cara meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal-amal kita, amal soleh kita gitu, serta juga belajar bagaimana maksiat yang selama ini, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kita selama ini lakukan, ya, sebelum bulan suci Ramadan, agar ketika bulan suci Ramadan ini tidak kita lakukan, kita jauhi gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan agar kita bertakwa gitu. Karena dengan keistimewaan, dengan keutamaan bulan suci Ramadan ini, supaya, ya, kita dapat menjalankan ibadahnya dengan penuh kendali. Jadi ibadahnya kalau sebelum bulan suci Ramadan kan biasanya ya kalau makan aja, minum aja sepuasnya gitu kan. Tapi karena kita di sini dituntut untuk menahan sampai berbuka puasa, maka ibaratnya hawa nafsu tadi lebih terkendali gitu. Ibaratnya dulu sebelumnya kita mempunyai ambisi yang sangat besar, tetapi ini sudah dikekang, sehingga ibadah dan larangan, ya, ibadah kita lakukan, kita tambah maupun secara kualitas dan kuantitas, serta menjauhi larangan-larangannya gitu. Nah, kita contoh, ya, fenomena biasanya di masjid-masjid, ya, 1 saf 2 saf, ya, itu pun datang orang-orang yang sudah berumur gitu. Tetapi istimewanya di bulan suci Ramadan ini, wow, ya, melimpah gitu, melimpah sampai keluar gitu, ya, baik anak-anak, anak muda, remaja gitu. Nah, walaupun sebenarnya nanti, ya, pada akhirnya memang semakin mau berakhirnya bulan suci Ramadan itu agak berkurang, tapi yang kita ambil hikmahnya adalah supaya kita bisa melatih ketakwaan kita. Itu saja, melatih ketakwaan dengan cara Allah memberikan utamaan bulan suci Ramadan ini untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita latih pada bulan suci Ramadan ini, ya, apa yang kita latih itu bisa kita lakukan juga setelah bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya pada bulan suci Ramadan saja gitu. Inilah tujuan hakiki kita melatih ketakwaan di bulan suci Ramadan ini.
Nah, demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Demikianlah, semoga apa amal ibadah kita ya yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.